I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Gak usah saya jelasin lah ya mau bahas film apa. Dari thumbnailnya kalian juga pasti sudah tahu. Kali ini kita akan kembali membahas film series, seperti yang sudah kalian request belakangan ini. Daripada kalian galau nungguin kelanjutan Gannibal yang gak ada kabarnya sampai sekarang, mending kita bahas series yang baru. Mudah-mudahan season 1 film ini endingnya gak ngegantung kayak film Gannibal. Di sini saya bakal ngejelasin sedikit ya, biar kalian pas nonton paham sama cerita film ini. Film Teluh Darah yang dirilis pada tahun 2023. Serial ini kabarnya akan tayang sebanyak 10 episode dan disutradarai oleh Kimmo Stambul. Kalau Kimmo mendirect sebuah film, pastinya gak main-main. Film yang dia buat keren-keren udah setara dengan film internasional. Beberapa filmnya ada Jai Langkung, Ivana, The Queen of Black Magic, atau Ratu Ilmu Hitam, dan satu lagi seingat saya, oh iya, ada Macabre. Sesuai dengan judul filmnya, Teluh Darah, pastinya akan menceritakan tentang dunia santet menyantet atau ilmu hitam yang diakibatkan karena perbuatan di masa lalu. Teror ini akan melibatkan beberapa keluarga, salah satunya keluarga wanita ini. Dia bernama Wulan, yang diperankan oleh Mikha Tambayong. Bagaimana teror yang akan datang kepada keluarga Wulan? Mari kita langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah atap rumah sakit. Di sana terlihat ada seorang pria bernama Esa dan bapaknya bernama Pak Bondan. Di sini Pak Bondan terlihat sudah tidak kuat menahan rasa sakit yang dia derita. Dengan pisau di tangannya, Pak Bondan berniat ingin mengakhiri hidupnya. Capek, Pak. Kita bisa cari jalan keluarnya sama-sama, Pak. Dan film pun baru saja dimulai. Lalu cerita dibawa mundur ke 2 hari sebelumnya, ketika awal Pak Bondan merasakan gejala aneh pada dirinya. Di sini Esa, anaknya Pak Bondan, berusaha menghubungi dokter untuk memeriksa penyakit yang Pak Bondan rasakan. Tapi sayangnya dokter tidak bisa datang sekarang karena masih ada kesibukan yang lain. Pak Bondan terus mengeluh dia merasakan sakit kepala yang tidak biasa. Di sini kayaknya Pak Bondan udah ngerasa kalau sakit yang dia derita kemungkinan kiriman dari orang, atau istilahnya santet. Zaman lato-lato udah metik masih percaya santet. Mungkin itu yang ada di pikiran Esa sekarang. Bisa tinggal ya? Lalu scene berganti. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Wulan. Pada saat tidur, Wulan tiba-tiba terbangun karena ada suara dentuman dari atas atap. Tapi Wulan berpikir positif. Mungkin ada musang lagi kawin. Keesokan harinya ketika Wulan habis main basah-basahan, dia dihampiri oleh supir pribadinya, si Asep. Di sana Asep ingin memperkenalkan Wulan dengan tukang kebun baru yang akan bekerja di rumahnya. Dia bernama Harun. Mas Harun betah-betah ya? Oke. Di sini kita akan diperlihatkan dengan keluarga Wulan. Ada bapaknya yang bernama Pak Ahmad, ibunya bernama Astuti, dan adiknya Wulan yang bernama Wisnu. Ternyata malam tadi bukan hanya Wulan yang mendengar dentuman dari atap. Ibunya dan juga Wisnu juga mendengar suara tersebut. Nah ini, lain cerita nih si bapak. Mau suara sekencang apapun, nggak akan ngeganggu ngoroknya. Lalu ketika Wulan ingin memakan rotinya, Wisnu langsung menarik tangan Wulan karena dia melihat sesuatu di rotinya. Ternyata di atas roti Wulan sudah dipenuhi dengan belatung. Mereka pun heran dari mana belatung ini berasal. Ketika mereka melihat ke atas, ternyata di atap ada bercak aneh berwarna merah. Pak Ahmad langsung menyuruh Harun untuk mengeceknya. Dan ketika dilihat, mereka pun terkejut karena terdapat bangkai musang yang sudah dipenuhi dengan belatung.
Di sisi lain, dokter mulai memeriksa keadaan Pak Bondan. Tapi dokter itu tidak dapat memastikan penyakit apa yang diderita oleh Pak Bondan. Dokter menyarankan agar Pak Bondan segera diperiksa di rumah sakit. Tapi Pak Bondan menolaknya, karena dia merasa penyakit yang dia derita tidak bisa disembuhkan melalui medis. Kita kembali lagi ke Wulan. Wulan bekerja di perusahaan investasi yang cukup ternama. Di perusahaan itu, Wulan juga dikenal dengan staf yang cerdas. Hal itu dibuktikan dengan skillnya yang dapat menarik beberapa investor untuk diajak bekerja sama. Dia invest ke emas, berhasil. Invest ke kopi, berhasil. Dan lu berhasil dapetin dia. Damn good job. Thank you, Bang. Tidak lama kemudian Wulan mendapatkan telepon dari nomor yang gak dikenal. Tapi ketika diangkat, hanya terdengar suara raungan yang menyeramkan. Pada saat ingin pulang, di dalam mobil Wulan mendapatkan pesan suara dari mantan tunangannya yang bernama Reno. Reno memberitahu kalau ayahnya masuk rumah sakit gara-gara mereka nggak jadi nikah. Info sedikit ya, jadi Wulan dan Reno sebenarnya udah lamaran. Tapi entah kenapa Wulan membatalkan pernikahan mereka. Untuk alasannya nanti kalian akan tahu. Papa masuk rumah sakit gara-gara kamu. Tapi keputusan yang diambil Wulan tetap didukung oleh Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad percaya apapun keputusan yang Wulan ambil, itu merupakan keputusan terbaiknya. Sementara di sisi lain kondisi Pak Bondan semakin memburuk. Terlihat seperti ada binatang yang berjalan di sekitar matanya. Dengan sakit yang tidak tertahankan, Pak Bondan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Mata Pak Bondan tidak berhenti mengeluarkan darah. Di sini Esa mulai kebingungan dengan hal aneh yang diderita oleh ayahnya. Pada malam hari, Wulan memasak untuk persiapan makan malam. Rencananya dia mau masak daging domba yang sudah dibeli ayahnya impor dari luar negeri. Di sini Wulan kembali dibuat terkejut karena daging tersebut sudah dipenuhi dengan belatung. Dinner lamb chop gagal nih guys. Hah? Kenapa? Pada saat makan malam, hanya Wisnu yang merasa mungkin keanehan yang mereka alami, dan semua belatung yang muncul adalah kiriman dari seseorang. Karena keanehan yang ada di rumah mereka pernah dialami juga oleh Rizka, temannya Wisnu di sekolah. Wisnu menceritakan kalau kejadiannya sama persis seperti yang mereka alami. Dimulai dari ada suara dentuman di atap, hingga ayahnya terkena penyakit aneh dan meninggal dunia. Tapi Pak Ahmad dan Wulan yang gak percaya dengan hal mistis ataupun klinik seperti itu. Mereka berpikir positif dan merespon cerita Wisnu dengan bercanda. Jangan-jangan ini kiriman deh. Belatungnya dikirim pakai pos Mau gitu apaan sih? maksudnya. Itu penyakit kiriman. Kiriman, makanya bingung kiriman. Penyakit yang dikirim. Gimana sih? Ya dikirim santet maksudnya, bukan dikirim paket gitu, bukan. Tidak lama kemudian, entah dari mana, tiba-tiba muncul kelelawar yang menabrak pintu kaca rumah mereka. Tapi lagi-lagi Pak Ahmad yang selalu berpikir positif, tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Kelawarnya mabuk wine. Sampai nabrak. Dengan semua kejadian aneh yang terus muncul di keluarga Pak Ahmad, tidak membuat mereka sadar kalau ada sesuatu yang terus meneror mereka. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Pak Ahmad mendapatkan telepon dari Pak Bondan. Seakan menyembunyikan sesuatu, Pak Ahmad menjauh dari keluarganya untuk mengangkat telepon tersebut. Di sini Pak Bondan memberitahu kalau sekarang dia lagi sakit. Dia mengatakan kemungkinan sakit yang dia alami merupakan kiriman dari seseorang. Pak Bondan juga mengingatkan Pak Ahmad untuk lebih berhati-hati dan segera bertobat serta memperbaiki ibadahnya. Di sini Pak Ahmad tidak terlalu memperdulikan perkataan Pak Bondan, dan dia menyuruh Pak Bondan untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah menutup teleponnya, keanehan kembali terjadi, di mana pada tangan Pak Ahmad dipenuhi dengan belatung yang menggeliat. Dan juga tiba-tiba atapnya jebol diikuti dengan belatung yang berjatuhan dari atas. Sementara Pak Bondan kembali merasakan sakit yang luar biasa. Terlihat banyak kelabang yang keluar masuk dari hidung, mulut sampai ke matanya. Disinilah scene yang kita lihat di awal film tadi. Pak Bondan yang sudah tidak tahan kemudian mengambil pisau dan keluar dari kamarnya, menuju ke atap rumah sakit. Capek, Pak. Please, kasih pisaunya ke Esa, Pak.
hingga akhirnya Pak Bondan menusuk matanya sendiri dan jatuh dari atas gedung rumah sakit. Kemudian kita dibawa mundur ke 1 tahun sebelumnya, pada saat acara anniversary pernikahan Pak Ahmad dan Astuti. Info dikit ya, Astuti ini ternyata istri keduanya Pak Ahmad, setelah dia sudah bercerai dengan istri pertamanya. Pantes kelihatan lebih muda kan? Malam itu bisa dikatakan malam spesial untuk keluarga Pak Ahmad, karena Wulan juga baru diterima kerja di perusahaan investasi ternama. Terlihat juga Reno mantan tunangan Wulan ada di sana, bersama ayah dan ibunya. Di malam spesial itu tiba-tiba Reno meminta izin kepada Pak Ahmad beserta keluarga. Pada malam itu Reno berniat untuk melamar Wulan. Semua orang di sana terlihat bahagia dengan momen tersebut. Tapi entah kenapa, ekspresi Wulan menunjukkan kalau dia belum siap menerima lamaran itu. Tapi Wulan yang tidak mau merusak hari bahagia tersebut, terpaksa menerima cincinnya. Tidak lama kemudian Pak Ahmad mendekati Wulan. Dia tahu kalau Wulan sedang memikirkan sesuatu. Wulan berkata baru aja dia keterima bekerja di tempat yang selama ini dia impikan. Tapi malam ini dia harus menerima kenyataan kalau sebentar lagi dia akan menjadi ibu rumah tangga. Oh itu masalahnya. Intinya di sini Wulan mau fokus dulu pada pekerjaannya. Kemudian cerita kembali lagi ke masa sekarang. Keesokan harinya keanehan kembali muncul. Ketika Wulan sedang mencuci muka, tiba-tiba air di keran berubah menjadi hitam dan kotor, dan cincin tunangan yang dikasih sama Reno berubah menjadi gulungan rambut. Lalu di dalam lubang keran, dia kembali menemukan rambut panjang dengan beberapa paku yang diikat. Scene beralih ke rumah Pak Bondan. Di sini Esa sangat terpukul dengan kematian ayahnya yang tragis. Bapak kamu tuh orang baik. Belum duka cita ya, Sa. Di dalam kamar, Esa melihat handphone ayahnya yang tergeletak. Dia melihat ada pesan masuk di HP ayahnya, di mana pesan itu ternyata dari Pak Ahmad yang ingin menemui Pak Bondan. Di sini kita mulai dibuat bertanya, ada hubungan apa Pak Ahmad dengan Pak Bondan? Dan kenapa keluarga mereka mendapatkan teror yang sangat mengerikan? Apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu? Esa pun mulai kebingungan. Sebenarnya apa yang selama ini ayahnya sembunyikan? Karena Esa sendiri nggak tahu Pak Ahmad itu siapa. Lalu karena kepo, dia iseng membuka Instagramnya Pak Ahmad. Tante Rima tuh kenapa sih minta uang terus? Kembali lagi ke keluarga Pak Ahmad. Di sini Astuti menyuruh Harun membelikan bunga untuk acara anniversary nanti malam. Astuti juga mempercayakan dekorasi acaranya kepada Harun. Tidak lama kemudian Wulan mendapatkan pesan dari Reno. Dia memberitahu kalau ayahnya sudah meninggal. Om Raffi meninggal. Mendapat kabar duka tersebut, Pak Ahmad, Wulan, dan Astuti datang ke pemakamannya. Tapi bukannya disambut dengan baik. Ibunya Reno malah menyalahkan keluarga Pak Ahmad. Dia menganggap kalau kematian suaminya dikarenakan Wulan yang membatalkan pernikahannya dengan Reno. Saya doakan kalian semua menderita. Pada saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Pak Ahmad mendapatkan telepon dari nomor yang gak dikenal. Esa memperkenalkan diri kalau dia adalah anaknya Pak Bondan. Dia juga memberitahu kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu Esa meminta waktu ke Pak Ahmad untuk ngobrol sebentar, karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Tapi Pak Ahmad langsung mematikan teleponnya, dengan alasan kalau sekarang dia lagi menyetir. Lagi-lagi Pak Ahmad menutupi sesuatu kepada Wulan dan Astuti. Singkat cerita, ketika Wulan sedang berada di kantornya, salah satu karyawan di sana memberitahu kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Wulan. Orang itu mengaku kalau dia adalah keluarganya. Ternyata dia adalah istri pertamanya Pak Ahmad, yang bernama Rima. Rima datang ke sana ingin bertanya kepada Wulan, kenapa Pak Ahmad belakangan ini susah dihubungi. Ditambah lagi, Pak Ahmad sudah tidak pernah mengirimkan uang kepadanya. Karena merasa Pak Ahmad sudah mengabaikannya, Rima malah meminta uang haknya ke Wulan. Karena dia merasa Wulan udah sukses dan bekerja di tempat yang bagus. Tapi tentu saja Wulan menolak.
karena ini bukan tanggung jawabnya. Asal kamu tahu ya, berapapun yang Bapak kamu kasih ke saya, itu tidak akan pernah bisa membayar kesalahan dia karena telah menceraikan saya. Dari perkataan Rima, sepertinya sudah terjadi masalah besar di masa lalu yang membuat Pak Ahmad harus menceraikannya. Pada malam hari ketika Wulan ingin membangunkan Pak Ahmad untuk makan malam, dia melihat handphonenya Pak Ahmad berdering. Pas dicek, ternyata ada pesan masuk dari Esa, anaknya Pak Bondan. Di pesan itu, Esa ingin mengajak Pak Ahmad untuk bertemu dan membicarakan suatu hal yang berkaitan dengan kematian ayahnya. Di sini Wulan mulai mengetahui kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh bapaknya. Makan malam ya? Ya, ntar bapak makan duluan aja. Lalu Wulan yang penasaran langsung kepo mencari Instagramnya Esa. Ini dua keluarga kok keponya udah kayak netizen. Lagi sibuk asik scroll foto-fotonya Esa, tiba-tiba ada belatung jatuh dari atap. Terornya tidak berhenti di situ saja. Ketika tidur, Wulan kembali mendengar dentuman, dan seperti ada sesuatu yang berjalan di atap rumahnya. Keesokan harinya di kantor terlihat Wulan dan atasannya baru saja selesai meeting dengan calon investor mereka. Selain investor, ternyata ibu ini juga bisa membaca aura atau menerawang seseorang. Dan dia merasa kalau Wulan seperti lagi ada masalah. Karena pada hari itu, si ibu melihat tubuh Wulan mengeluarkan aura yang negatif. Dia mengingatkan Wulan apapun yang dia hadapi, Wulan harus pasrah. Di rumah terlihat Astuti sedang santai sambil mempersiapkan dekorasi untuk acara anniversary-nya nanti malam. Lalu Harun datang membawa bunga yang sudah Astuti pesan. Untuk melepas penat, Astuti juga memanggil terapis andalannya. Kini giliran Astuti yang akan merasakan keanehan di rumahnya. Lagi enak-enak diremes, tiba-tiba Astuti kaget karena ada tawon yang masuk di rumahnya. Kemudian dia merasa kesakitan karena pijatan Mbak Ayu terlalu kuat. Di sini Astuti dibuat kaget karena Mbak Ayu baru saja masuk ke kamarnya. Lah, jadi yang meres-meres Astuti tadi siapa dong? Tidak mau berpikiran aneh-aneh, Astuti pun lanjut memijat. Kembali terjadi keanehan di mana tawon yang ada di bawah menjadi bertambah banyak. Padahal pas dicek di bawah tidak ada apa-apa. Sedangkan Wulan ketika ingin pulang dari kantor, tiba-tiba dia didatangi oleh Reno yang sudah dipenuhi dengan emosi. Di sini Reno terlihat masih tidak terima dengan kematian ayahnya. Di sisi lain, Esa yang baru saja pulang mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumahnya. Esa pun langsung mencari sumber bau tersebut. Hingga pada akhirnya di bawah karpet, Esa menemukan banyak belatung dan ada kain yang terselip di lantai kayu. Terlihat ada sesuatu yang dibungkus menggunakan kain merah. Ketika dia mengeluarkan kain itu, bau bangkai busuk semakin menyengat. Ternyata di dalam bungkusan itu terdapat kepala hewan yang sudah membusuk. Tapi kok itu kayak kepala T-Rex ya? Kita kembali ke keluarga Pak Ahmad. Terlihat pada malam itu mereka sudah memulai acara anniversary-nya dengan makan malam bersama. Lalu Wisnu dan Wulan memberikan kado kejutan mereka kepada orang tuanya. Kado itu berisi bingkai foto ketika Pak Ahmad dan Astuti baru saja menikah. Tapi sayangnya bingkai itu terlihat pecah karena Wisnu yang ceroboh tidak sengaja memecahkan bingkai foto tersebut ketika ingin membungkusnya. Pas bulan baru lahir ini. Oh ya? Nanti kalau dia nyanyi aku ilfil. Ketika mereka sedang menikmati kue anniversary-nya, teror kembali terjadi. Di mana Pak Ahmad tiba-tiba perutnya merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan dia sampai muntah darah. Semua orang menjadi panik dan mereka dengan cepat langsung membawa Pak Ahmad ke rumah sakit. Terlihat di atas meja bunga pesanan yang dibawa oleh Harun seketika menjadi layu dan mati. Kita juga melihat pada bekas muntahan darah Pak Ahmad terdapat beberapa paku yang cukup besar. Episode pertama dan kedua pun telah selesai.
Gimana nih? Apakah kalian sudah punya gambaran siapa pelaku yang mengirimkan santet ke keluarga Pak Bondan dan Pak Ahmad? Apakah istri pertama Pak Ahmad yang kesal karena sudah tidak pernah dikirimkan biaya hidup? Atau jangan-jangan si Reno, mantan tunangannya Wulan? Tapi kalau Reno kayaknya bukan deh. Karena yang kena bukan hanya keluarga Pak Ahmad, tapi juga keluarga Pak Bondan. Sedangkan Reno sendiri pasti nggak kenal sama Pak Bondan. Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Oke lah teman-teman, tetap pantengin channel ini biar kalian tahu gimana nasib Pak Ahmad selanjutnya. Apakah Pak Ahmad akan mengalami nasib yang sama seperti Pak Bondan? Kita cari tahu pada episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.